Oke. Halo teman-teman, shalom semuanya. Apa kabar kalian semua? Shalom. Boleh dong. Say Hi. Oke. Halo. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah kita mau siapin hati kita dulu yuk. Kita mau kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan biar ibadah kita bisa jadi berkat dan bisa jadi sukacita dan semangat buat kita semua di sini. Oke, teman-teman, ayo kita siapin hati kita ambil sikap untuk berdoa. Boleh? Yuk, teman-teman, sekarang sebelum kita ibadah, kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan. Yesus ya Bapak Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan untuk hari ini Bapak, untuk hari yang Kau berikan untuk kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat kami mau menyatukan hati dan pikiran kami untuk beribadah Tuhan, biarlah Tuhan yang juga Bapak yang menjamah ibadah ini, Engkau yang kiranya Bapak lancarkan setiap ibadah kami Bapak dari awal dengan hingga akhir Bapak. Kami percaya Bapak setiap kuasa Engkau juga yang bekerja Bapak di tengah-tengah setiap ibadah kami, biarlah Tuhan setiap jalannya acara ini juga Tuhan yang pimpin Bapak, biarlah Bapak nggak ada kerusakan atau kesalahan apapun Tuhan di dalam setiap ibadah ini juga Yesus Tuhan, biarlah Bapak semua bisa berjalan dengan lancar sesuai rencanamu, dan kami percaya biarlah ada semangat sukacita daripadamu Tuhan saat kami menyembah Engkau dan memuji Engkau Tuhan, dan biarlah setiap firman yang dibagikan juga bisa tertanam dalam setiap hati para anak-anakmu Tuhan di dalam ibadah ini Bapak. Kami percaya saat kami datang kepadamu juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan Bapak seluruh ibadah ini dalam tangan kasih-Mu, kayak tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, kita saksikan video dulu. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita mulai kita ada yel-yel biasa. Yel-yel yang sering dibawain di gereja. Oke, apa tuh? Boleh teman-teman kita sama-sama lakuin ya. Tahu kan ya, semangat sukacita. Oke, yuk mari teman-teman kita biar kita semangat dan biar makin panas juga kali ya, biar nggak kaku. Relax. Oke, yuk. Boleh dari Selin. Oke, teman-teman. Kita mau naik nilai 1, 2, 3. Semangat, sukacita. Kurang panas. Kurang panas sih. Oh ya, oke. Ayo, kita ulang ya bareng-bareng teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Semangat, sukacita. Yeay. Oke. Jadi kita di sini mau nyapa dulu nih teman-teman yang baru hadir. Mungkin tadi ada juga yang baru join juga ya. Boleh dong di on cam ya. On cam guys, kita mau saling sapa, saling. Boleh. Halo. Ini ada apa nih? Ada siapa nih yang udah on cam? Udah ada Kak Edward, Kak Vita, Caca, Winet,
Sarah, Kak Yunita, Kak Novi, Kak Maria. Halo. Iya, halo Kak Ivan, Kak Edwin, Fani, Kak Eki. Semuanya ya. Semuanya. Kak Rudi, hebat. Oke. Jadi yang baru datang juga selamat datang, selamat bergabung. Oke deh, sebelumnya kita kayaknya udah ada nih ya, udah kelihatan kan nih siapa nih yang berkumpul gitu, yang udah berempat. Suatu tim. Nah, jadi kita mau kita mau memuji Tuhan. Jadi kayaknya kita persilahkan ya ke tim Praise and Worship. Oke, boleh tim PNW dipersilakan waktu. Halo teman-teman remaja dan youth dimanapun kalian berada, kita memuji Tuhan kita Yesus hari ini. Yes, saya undang kita boleh bersiap-siap memuji Tuhan, meninggikan namanya. Saya bacakan satu firman Tuhan di Mazmur 93 ayat 4 bilang gini, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Yes, kita percaya, mari kita sembah Dia. Allah yang luar biasa baik, Allah yang layak dipuji, layak disembah, Yesus. Saya undang kita semua boleh bersiap-siap. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama kita memuji Tuhan kita Yesus. 1, 2, 3. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Saya undang kita mengangkat tangan, katakan ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Boleh badannya goyang kanan, goyang kiri juga. Kita menari buat Tuhan. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Sekali lagi yuk katakan, tak berhenti, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Here we go, come on. Mari kita goyang sama-sama buat Tuhan kita Yesus. Yeay. Boleh tepuk tangan, boleh kita goyang kanan kiri. Mari kita menyembah Tuhan kita Yesus. Are you ready guys? Sama-sama yuk. 1, 2, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri. Kini hanya untukmu. You will never fade away. Yes, your love is here to stay. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Are you ready guys to dance?
shining through me every day. Mari kita memuji Yesus dan biar Dia bangkit di dalam kita. Arise, Lord. You wake within me, you wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Mari kita bertepuk tangan, kita menari buat Dia. Berikan senyum terbaik buat Tuhan kita Yesus. Yeay! At break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes. Tune our heart into your beat. Where we walk, there you'd be. With fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed, it's blazing out. Streets will glow, forever bright. Your glory is breaking. Everybody, you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me. Mari semuanya, you will never fade away. By my side in your life, shining through me every day. Sama-sama percaya Yesus, kita bangkit dan bersinar, katakan. You wake within me, you wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, 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 yes. Sama-sama katakan yuk. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Semuanya forever, sama-sama. Forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that, we know that. Come on. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side, shining through me every day. Everybody we praise Jesus. Hari ini kita muji Tuhan kita. Sama-sama katakan, you wake, wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You're in my heart forever. You're in my heart forever. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Dan kita beri sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat. Namamu di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Tuhan, Engkau lebih hebat dari segala apapun Tuhan. Engkaulah nama di atas segala nama. Engkau lebih hebat dari segala kekuatan yang pernah kita lihat, pernah kami lihat di muka bumi ini. Kau yang terhebat Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan, Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kau yang terbesar Tuhan. Kau yang terbesar Yesus. Mari teman-teman, saya undang kita menyembah Tuhan. Bersyukur untuk kebaikannya. You are the good and beautiful and big. You are strong Jesus. We sing it together. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
kita sembah Dia. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari kita angkat tangan, kita sembah. Layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita sembah Dia. Alam semesta menggambarkan keindahan-Mu Tuhan, dan kami ciptaan-Mu memuji-Mu Tuhan. We worship You Jesus. Kita katakan sama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Let we worship. Mari kita semua ciptaan yang menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Mari yang udah terima besar Roh Kudus, mari berbahasa yang belum katakan haleluya. Karena Tuhan Kau hebat. Yesus Kau layak, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, artinya terpujilah Tuhan. Dan we worship Him. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 We worship You Lord, we worship You Lord. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau. Mari semua di rumah kita menyembah Tuhan, katakan Tuhan Kau hebat. Haleluya. Kau layak dipuji dan disembah. Mari bermazmur, mari meninggikan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Kau layak, Tuhan Kau layak terima
segala pujian. We worship Him. Mari teman-teman, saya undang kita bermazmur, katakan pujian buat Dia. Tuhan, Kau hebat, Tuhan Kau layak terima pujian. Tuhan Kau Allah yang besar, Tuhan Kau Allah yang kuat, Tuhan Kau Allah yang berkuasa, Tuhan Kau Allah yang layak dipuji. Allah yang beri makna dalam hidup kami, Allah yang beri tujuan, Allah sumber kebangkitan, sumber cahaya kami, sumber buah kami, Allah kekuatan kami, Allah keajaiban kami. Engkau Allah menjadi keajaiban buat kami, Allah menjadi kekuatan buat kami, Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan Yesus. Kau Allah yang indah, Kau Allah yang mulia, Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersyukuri untuk seminggu ini, kita bilang Tuhan terima kasih untuk keselamatan-Mu. Terima kasih untuk seminggu ini udah berlalu Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami melayani. Terima kasih kesempatan untuk kami bisa membantu orang lain. Terima kasih kesempatan kami bisa menjadi berkat, menjadi manfaat buat teman-teman sekitar kami Tuhan. Terima kasih kesempatan kami beribadah. Terima kasih kami bisa makan cukup, masih bisa bekerja baik, kuliah sekolah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang masih selalu menolong kami, menopang kami saat kami jatuh. Makasih Kau selalu tuntun kami tidak jemu-jemu Tuhan. Terima kasih untuk Engkau, Allah yang menerima kami apa adanya Tuhan. You are big, namun Kau juga mengasihi kami. Namun Kau sayang kami juga Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah yang besar dan sayang sama kami. Tuhan, hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Ubah hati pikiran kami dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita dan menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat pembicara-Mu hari ini. Firman-Mu mengubahkan hati dan pikiran kami. Biarlah kami dapat firman-Mu, kami praktikkan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan mengubah setiap hati dan pikiran kami. Tindakan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya urapi Tuhan untuk Pastor Lambert. Biarlah firman-Mu berbicara melalui dia. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Oke teman-teman, jadi tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi yuk kita sama-sama fokus dan kita bersatu hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang pasti memberkati semua ya. Dan kita dengarkan firman Tuhannya. Oke, dari Om Lambert. Boleh? Oke, selamat siang teman-teman. Suara Om Lambert cukup jelas. Selamat siang. Jelas. Halo. Jelas ya? Oke, memastikan karena ini lagi di Ruko BSD nih, lagi tangsel nih Om Lambert nih. Sama Pastor Sharon juga ada di sini. Ya, hari ini Om Lambert akan share firman Tuhan. Ya, ini langsung dengan share screen-nya aja deh. Setting the influence of your life. Bagaimana kita bisa sebagai anak muda menetapkan pengaruh dari kehidupan kita sendiri. Nah, sebetulnya ini bukan topik baru ya. Kalau teman-teman yang sudah lama di MDC, seharusnya ngerti label dari ibadah anak muda itu, kalau di MDC namanya image. Image itu adalah kepanjangannya impacting all generation. Disingkat jadi image. Jadi berbicara tentang impact. Impact itu membawa dampak, sama dengan influence. Cuman influencer beda dengan buzzer ya. Ngerti kan ya? Kalau influencer itu dia melakukan sendiri. Tetapi kalau buzzer cuma ngeramein doang, apa yang dipesenin orang, diramein sama dia di medsos, di semua channel. Tetapi influencer atau orang yang akan memberi dampak, image impacting, yang akan membuat impact, itu dia harus alami sendiri apa yang ya
dia ingin ajarkan. Nah, oke, pertama mungkin ada yang pernah baca buku tentang bagaimana ya mempengaruhi teman dan juga ya bisa menjadi dampak buat orang lain. Buku-buku ini sangat terkenal buat kakak-kakak mungkin yang sudah terlibat dalam dunia pekerjaan, apalagi yang sifatnya marketing, ini jadi buku wajib bacaan. Ya, karena kita hidup untuk terus bisa membawa pengaruh, mempengaruhi orang lain. Jadi kita ini saling pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lain. Entahkah itu pengaruh positif or pengaruh negatif. Nah, oke, mungkin 1 menit ini teman-teman tolong ingat satu nama aja, munculkan dalam pikiran teman-teman satu nama aja. Siapakah orang yang paling berpengaruh dalam hidup teman-teman? Orang loh ya, bukan Tuhan Yesus. Orang. Pikirkan, satu nama aja. Siapakah itu? Siapakah dia? Satu aja yang paling berpengaruh dalam hidup teman-teman. Boleh nanti, aduh ini mukanya saya tidak bisa lihat semua ya, sebentar. Om Lambert akan langsung cicat nih, nanya. Sudah terpikir satu nama yang paling mempengaruhi hidup teman-teman? Oke, yang sudah ngangguk-ngangguk dulu. Kak Yunita, siapa? Boleh dibuka. Ya, Pak. Ya. Satu nama, jawabannya ya. Lois. Lois itu apa? Abang? Iya, betul. Oke, Pak. Buat Yunita, kakaknya Lois yang paling mempengaruhi hidupnya. Kalau buat Yosua Wibowo nih, yang dari tadi rambutnya keren nih. Siapa? Yes. Om Lambert kurang tahu panggilannya Yosua atau apa nih? Yosua, Pak. Betul. Buat kamu siapa yang paling berpengaruh? Mama. Mama. Oke. Bebas ya, nggak ada yang salah. Siapa saja boleh. Buat host kita nih yang berdua nih, siapa nih? Om Lambert belum tahu nih panggilannya nih. Iya. Yang baju putih siapa ya? Sepin, Om. Oke, menurut Sepin siapa yang paling berpengaruh dalam hidup? Papa. Papa juga tadi Mama ya. Yosua Mama, Sepin, Papa. Kalau yang baju biru? Mama. Siapa namanya? Selin. Oke, Selin siapa yang sangat mempengaruhi hidup Selin? Mama. Mama. Wah, nggak jauh-jauh dari orang tua ya. Oke, nggak ada yang salah, it's okay. Nah, kalau Om Lambert bukan cenayang ya, nggak bisa menebak-nebak. Tetapi bisa dipastikan orang-orang yang mempengaruhi hidup teman-teman itu bukan melulu karena dia memiliki otoritas. Otoritas itu berarti dia berkuasa atas hidup kita, pemimpin kita, punya jabatan lebih dari kita, bukan. Ya, tetapi bisa dipastikan orang-orang yang teman-teman pilih menjadi orang yang paling berpengaruh dan mempengaruhi hidup teman-teman itu lebih dari karena ya perilakunya. Ya, karena itu bagian definisi dari influence itu salah satunya yang dikatakan oleh Kenneth Blanchard itu yaitu tadi ya, the key to success leadership today itu bukan karena kedudukan, bukan karena posisi seseorang sehingga dia bisa ya memimpin dengan baik, mempengaruhi dengan baik, tetapi karena ya sikap dia dalam membawa hidupnya dan itu berdampak kepada orang lain. Jadi pengaruh itu lebih utama daripada posisi dan kedudukan. Nah, ini yang menjadi kunci. Kenapa kita disuruh men-setting pengaruh hidup kita? Karena orang lebih mengikuti contoh dari hanya sekedar tunduk karena kita punya power, kita punya kedudukan, kita punya ya otoritas ya. Oke. Firman Tuhan yang mau dibagikan ini kisah lama dari teman-teman yang sudah sangat terkenal di kitab Daniel ya. Yaitu Daniel, Mesak, ya, Sadrak dan siapa? Satu lagi, Abednego. Daniel sendiri jarang disebut. Oke, di Daniel 1 ayat 3 sampai 4 ini contoh bagaimana yang harus kita miliki supaya dapat mempengaruhi orang secara positif. Ya, yang pertama, teman-teman harus
punya standar, menetapkan standar. Ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di cerita di dalam kitab Daniel ini. Ya, di situ ditulis ya, setelah mereka ditangkap, ya, kerajaan Israel ditaklukkan, Raja Nebukadnezar, raja orang Kasdim ini membawa para tawanan ke negerinya, dan di sana semua anak-anak muda terpilih ya, yang keturunan raja, kaum bangsawan, itu diambil, tetapi difilter lagi. Nah, semua kata yang itu menjadi filternya. Ya. Keturunan raja, keturunan kaum bangsawan, diambil yang memiliki pertama standar secara fisik tidak bercela. Ya. Jadi tidak hanya sekedar keturunan bangsawan, anak-anak orang keturunan raja, tetapi secara fisik tidak bercela. Ini bukan rahasia, tetapi sebuah ketentuan umum. Kalau teman-teman suatu saat akan bekerja ke depan, jadi pegawai negeri atau ASN, contoh ya, siapa yang nanti niat, aduh kepingin jadi staf menteri, itu harus jadi pegawai negeri itu. Ya, staf ahli kepresidenan yang masuk ke istana, itu akan di screening. Salah satu screeningnya itu fisik kita harus tidak bercela. Apa yang dimaksud tidak bercela? Di Alkitab ditulis salah satunya, di tubuh kita tidak ada tanda bekas dirajah, tato, ya itu nggak boleh. Kalau kita di screening mau jadi pegawai negeri ketahuan ada tatonya, langsung kita ya didiskualifikasi. Nah, sampai hari ini ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang menetapkan standar itu. Ya, jadi contohnya kalau ada keturunan raja dan bangsawan ternyata dia punya tato, sama Nebukadnezar udah langsung dibuang, nggak dipakai. Ya, filter pertama, secara fisik bersih, lengkap, tidak bercela. Kedua, sudah tidak bercela, tapi juga nggak letoy, ya, nggak hai, gitu ya, enggak. Tetapi yang memang perawakannya keren, gagah, gitu ya. Jadi sudah lengkap, tidak ada cacat, ya, tidak ada bekas tato dan sebagainya. Juga memang dia menjaga fisiknya. Anggaplah orang ini atletis sekali tubuhnya. Nah, tubuh tidak bercela, secara penampilan keren, berperawakan, ya good looking lah, enak kalau dilihat, nggak bosenin, ya. Yang ketiga, nggak cuma keren secara fisik, tapi ternyata on, ya percuma, nggak dipakai, ya. Karena syarat yang ketiga memiliki, ya, memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan, ya, yang dimiliki itu harus banyak. Jadi sudah fisiknya bersih, penampilannya keren, otaknya juga penuh, coy, ya, nggak kosong. Bisa diadu nih pengetahuannya, nggak asal, ya, nggak tong kosong. Tidak hanya sekedar punya pengetahuan, teman-teman, tetapi juga ada pengertian tentang ilmu. Ya, bisa jadi yang dimaksud ilmu di sini adalah hal-hal yang bersifat praktis. Apakah tentang kecakapan dalam astrologi, tahu nama-nama bintang, kalau dibuang di padang pasir bisa pulang kembali ke rumah dengan selamat. Karena apa? Ngerti baca arah bintang, tahu ya tentang ilmu. Atau menguasai hal-hal yang sifatnya kesehatan sesuai zamannya, ya. Mereka bisa membuat ramuan obat-obatan. Jadi ilmu itu tidak sekedar teori, tapi bisa diterapkan sampai ke hal praktis, ya. Dan yang utama tidak sekedar punya pengetahuan, dikunci dengan yang terakhir, cakap untuk bekerja, skillful, ya. Nggak cuman pinter tahu banyak, selesai dites, dikasih komputer, disuruh buka M-Office, bikin spreadsheet, bingung. Ternyata buka Excel aja nggak ngerti, ya. Atau disuruh video editing, anggaplah itu tersulit. Yang sederhana aja, ternyata nggak ngerti. Waduh,
ya. Sementara itu hal yang dibutuhkan oleh kerajaan supaya bisa mempromosikan kerajaan di sosmed, ya. Ternyata nggak bisa. Itu nggak skillful namanya, nggak cakap untuk bekerja. Di Amsal ada ayat yang menulis orang ya yang memiliki kecakapan itu orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Artinya teman-teman, ini orang-orang muda pilihan yang luar biasa loh. Ya, keturunan raja ya atau bangsawan, tetapi ada hal yang secara fisik bersih, good looking, punya banyak pengetahuan, punya hal praktis yang bisa diterapkan, tetapi juga punya kemampuan untuk bekerja. Ya, asli bukan anak mami deh, udah jelas ini bukan anak mami yang beginian, ya asli. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar pertama kali untuk anak-anak muda yang brilian ini? Ternyata nomor satu, mereka harus diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Apa pentingnya, teman-teman? Mereka dari Israel. Bahasa perjanjian lama itu bahasa Ibrani, ya, bahasa sehari-hari mereka. Juga bahasa di mana hukum Taurat ditulis, ya, pakai bahasa ibu mereka yaitu bahasa Ibrani. Tetapi begitu mereka dibawa ke pembuangan, mereka harus nomor satu yang dilakukan belajar tulisan dan bahasa Kasdim. Nah, teman-teman, Om Lambert sederhanakan aja, ada 3 hal untuk merubah hidup seseorang. Ya, istilahnya mencabut dia dari akar kebudayaannya dan membuat dia berubah total, mengikuti kebudayaan baru. Minimal dari pelajaran tentang Daniel ini ada 3 hal. Nomor 1, tulisan dan bahasa mereka diubah. Tujuannya apa? Supaya mereka melupakan tata cara yang lama. Nah, tulisan ini menggambarkan tadi ya, bahasa Ibrani itu dipakai juga dalam penulisan aturan hukum Taurat. Artinya dengan mengubah tulisan, mengganti bahasa, Nebukadnezar ingin mereka akhirnya melupakan Tuhan, melupakan ajaran mereka yang lama. Siapa yang masih hafal 2 Timotius 3 ayat 16? Bisa dapat pulsa 100.000 nih. Jangan buka Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, pelajaran 6 itu ada hafalan loh. Tulisan. Siapa tuh? Saya nggak lihat nih. Siapa yang jawab tuh? Om Lambert nggak bisa lihat nih. Siapa tadi yang jawab? Halo? Siapa yang jawab? Kosaron ya? Kosaron katanya hafal Kosaron. Oh, ya nggak aci ya. Aduh. Segala tulisan yang diilhamkan ya oleh Allah itu memang bermanfaat. Itu pelajaran ke-6 tentang firman Tuhan di DK. Spesifik ditulis ya. Artinya tulisan itu sangat penting karena di dalamnya terkandung firman Tuhan. Nah, ini yang mau dirubah sama Nebukadnezar untuk orang-orang pandai yang akan dipekerjakan di istananya. Tujuannya apa? Supaya mereka melupakan firman Tuhan. Dikasih alat komunikasi yang baru, bahasa orang Kasdim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu, oke, bicara tentang Daniel, waktu cerita tentang Daniel yang muncul di otak teman-teman 3 nama itu pasti siapa? Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan? Berarti Nebukadnezar berhasil termasuk membrainwash kita. Sadar nggak? Hal kedua yang diubah selain tulisan dan bahasa itu pertama, yang kedua yang diubah itu identitas. Ya. Daniel itu nama asli bahasa Ibrani. Terus tahu nggak si Sadrak itu siapa? Nama aslinya. Ada yang tahu? Tahu? Yang diingat cuma Sadrak doang kan ya? Nggak ada yang ingat ya? Hananya.
Nama asli si Sadrak itu Hananya. Bahasa Ibraninya itu Hananya. Ya. Nah, arti Hananya tahu nggak teman-teman apa? Belas kasihan Tuhan, belas kasihan Yahweh. Ya. Sementara dia namanya diganti oleh Sadrak. Sadrak itu adalah perintah Dewa Bulan. Itu artinya Sadrak. Kalau Daniel diubah. Kalau Daniel itu artinya hakimnya Tuhan, milik Tuhan. Diganti jadi Belshazzar. Belshazzar itu pemimpin dewa Bel. Ya, dewanya orang Kasdim. Oke, terus yang kedua si Mesak. Mesak nama aslinya siapa? Daripada nyari dulu di Alkitab akhirnya nih ya. Misael. Misael. Misael itu artinya ya dikatakan siapakah Allah, siapakah yang seperti Allah kita. Itu artinya Misael. Tetapi dirubah jadi Mesak. Mesak itu kebalikan, kalau tadi Misael itu siapakah yang seperti Allah kita, diganti siapakah yang seperti saya, yang seperti aku. Itu arti Mesak. Ya. Dan yang terakhir si Abednego, nama aslinya siapa? Azaria. Iya, betul. Azaria itu artinya ditolong atau Yahweh yang menolong. Diganti jadi Abednego. Abednego itu berarti hamba dari Dewa Nebu. Dewa Nebo. Ya. Artinya kalau tadinya kita ini hamba Tuhan, Tuhan yang menolong kita, diganti sekarang yang menolong si Dewa. Nah, teman-teman harus mengerti. Bahasa, tulisan diganti. Identitas pun diganti. Ini semua cara dunia. Dunia ingin melabel kita dengan sesuatu yang buruk. Ya, padahal aslinya Tuhan sudah melabel kita dengan sesuatu yang baik, yang luar biasa. Dan yang ketiga, bagian yang akan dipengaruhi oleh hidup orang-orang muda Israel ini tentang makanan. Ya. Makanan yang mereka makan diubah. Dulu mungkin makanannya sesuai hukum Taurat, ada hal-hal yang harus dihindari. Ya, nggak boleh makan makanan yang haram. Haram itu nggak cuma babi loh. Ya, makan makanan yang di daerah Payau, makan amfibi. Apa itu amfibi? Di dua alam ya. Kodok itu juga haram untuk orang Israel, nggak cuma babi. Ya, ada banyak hal-hal yang dilarang. Binatang yang berkuku belah itu juga nggak boleh dimakan. Nah, mereka sudah punya aturan itu. Tetapi masuk ke kerajaan Kasdim, mereka dibebaskan karena mereka akan dididik jadi pegawai kerajaan, dikasihlah semua makanan untuk raja boleh mereka makan. Teman-teman, hari-hari ini saat kita pandemi, rasanya mau makan enak itu susah banget sebelum-sebelumnya ya. Sekarang ada kesempatan nih, boleh makan makanan raja seperti yang ada di meja raja. Seharusnya kan bersukacita, seneng, kesempatan. Ada makanan-makanan yang wah, mungkin di Israel nggak pernah ditemuin seumur hidup mereka sekarang. Selagi mereka bertumbuh sekarang, ya dapat makanan yang wow, harusnya senang. Tapi ini bagian yang kedua, setting standar yang mereka tetapkan, ya, yang mereka akhirnya pilih. Yang harus dimiliki yaitu menyeting nilai dari hidup mereka. Daniel dan ketiga temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja atau bahkan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Kenapa teman-teman? Dapat kesempatan paling enak dibuang. Tetapi sekali lagi, kenapa? Makanan itu mempengaruhi karakter seseorang. Nah loh, apa iya Om? Ya, iya. Ada istilah you are what you eat. Nah, benar nggak? You are what you eat. Ya, teman-teman yang di Tapanuli, di Manado, di Ambon, ngerti benar. Kita ini karnivora nomor 1. Meat lovers. Kalau beli pizza tuh toppingnya harus yang daging semua.
kita nih doyan makan daging. Akibatnya emosi perangai kita seperti apa yang kita makan. Ya. Para pemakan daging itu paling cepat emosian. Ya. Kesinggung dikit, wah tanduknya naik, wah langsung marah. Bener deh, coba diubah, ganti dengan makan sayur. Berubah karakternya. Salah satu yang mempengaruhi karakter seseorang dari apa yang suka dia makan. Itu mempengaruhi. Tetapi yang lebih utama, ternyata Daniel dan ketiga temannya ini, Misael, Hanania, sama tadi siapa? Azaria, tahu persis. Karena orang Kasdim adalah orang yang hidupnya dari kepercayaan dewa-dewi, sehingga seluruh makanan raja itu sebelum dimakan, dihidangkan di meja, sudah dipersembahkan dulu di altar para dewa-dewi. Ya, minta berkat dari para dewa-dewi. Disembayangkan dulu atas nama dewa-dewi, baru dihidangkan. Nah, mereka tidak mau hidupnya dinajiskan dengan kepercayaan ini. Sehingga mereka menolak. Mereka lebih memilih, kita tahu ujungnya cuma makan sayur, bahkan bikin uji coba. Ya, mana yang lebih hebat perawakannya? Karena pegawai raja takut. Kalau mereka cuma makan sayur, nanti tahu-tahu badannya jadi kurus, ya si pegawai kerajaan ini dimarahin nanti sama raja. Tapi kenyataannya mereka tetap lebih fit, perawakannya lebih bagus daripada ya yang lainnya. Jadi untuk memiliki pengaruh positif atas orang lain selain menetapkan standar, kedua harus menetapkan nilai. Kita sudah dapat standar dari firman Tuhan. Kedua, dari kecil kita sudah diberi nilai-nilai kebenaran. Jangan kompromikan nilai-nilai kebenaran dengan apa yang ada di dunia ini. Ya. Jadi tetapkan standar hidup kita, isi segala yang baik, ya pengetahuan, perluas wawasan, tetapi yang kedua, jangan biarkan nilai kita digoyahkan dengan sesuatu yang walaupun kelihatannya lebih enak, lebih menarik. Itu kan yang ditawarkan dunia. Tetapi jangan mau. Kita dari kecil, dari sekolah minggu sudah diajar ya hal-hal yang baik tentang firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan nilai tertinggi dalam hidup kita. Ya. Nah, masalahnya sanggup atau tidak itu keputusan di teman-teman. Oke, ada ya pernyataan bahwa nilai firman Tuhan itu mengandung janji yang kekal. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Karena sekali lagi dunia hanya memberikan hal-hal yang sementara. Sementara firman memberikan janji yang bersifat kekal. Jadi kalau mau bicara tentang tata nilai, teman-teman bisa belajar, dicatat aja dulu ya, Mazmur 15. Nggak ada di PowerPoint, ini hanya tambahan. Mazmur 15 itu berbicara orang-orang yang boleh datang ke gunungnya Tuhan, ke tempat kudusnya Tuhan. Orang seperti apa? Nah itu banyak tuh deskripsinya di situ. Salah satunya, orang yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Dia tetap berpegang. Apa yang sudah dia janjikan, sekalipun ada hal yang mengakibatkan kerugian, dia tetap tidak akan mundur. Dia tetap akan melaksanakan apa yang sudah dia janjikan, yang sudah dia sumpahkan. Di dalam gereja kita ada namanya ikat janji. Apa itu ikat janji? Covenantship. Waktu seseorang mau jadi pelayan, terlibat lebih, masuk ke dalam level kepemimpinan, ya dia harus jadi covenant dulu. Nah, siapa aja sih yang sekarang itu jadi covenant? Contohnya ya, kalau jadi pemimpin kesan udah harus covenant. Jadi pemimpin pujian sudah harus covenant, koordinator pelayanan ini itu sudah harus covenant. Nah, itu ikat janji, itu nilai yang diambil dari firman Tuhan, tapi kita terapkan secara praktis. Saya akan memilih menetapkan diri saya untuk melayani di gereja ini. Sampai kapanpun juga, itu pilihan kita. Nah, kalau kita siap, kita akan ditabiskan jadi covenant. Artinya masuk ke level kepemimpinan yang lebih dalam. Ring satunya gereja, ya itu covenant. Artinya
Teman-teman, pemimpin kita bisa nggak sempurna. Pemimpin kita bisa salah. Tetapi tingkat kerohanian kita tuh dinilai dari waktu kita tetap mau submit kepada pemimpin. Sekalipun dia nggak sempurna. Karena untuk itu kita dipanggil untuk saling melengkapi. Ya, nggak ada pemimpin yang sempurna di gereja manapun, nggak ada. Tingkat kerohanian muncul saat kita tetap mau submit, sekalipun kita tahu di atas itu banyak kekurangan. Nah, itu salah satu nilai yang dimiliki gereja kita. Karena itu, apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapat, itu kita pegang. Seperti mereka. Yang mereka berketetapan, tidak mau menajiskan dirinya. Oke, berikutnya. Yang ketiga, ini terakhir. Yang harus disetting prioritas kita. Ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini akhirnya ada satu kasus di mana Nebukadnezar membangun patung dirinya sendiri, bangun gede banget. Ada ketetapan menyatakan begitu didengar bunyi-bunyian musik sudah mulai ditabuh, maka seluruh rakyat, seluruh negeri itu harus sujud menyembah. Nah, keempat teman kita ini nggak mau. Ya, kita tahu ceritanya. Akhirnya ada yang bocorin ke raja. Ternyata tuh orang-orang Ibrani nggak mau nyembah patungmu, ya raja. Nah, raja nggak percaya, dia panggil, dia kepingin tahu sendiri. Terjadilah ya percakapan di ayat 16 sampai ayat 18 ini. Raja tanya di ayat yang ke-15, apa benar kalian tidak mau sujud menyembah? Ya, 16 sampai 18 ini adalah jawaban dari ketiga teman kita ini. Lihat jawabannya keren banget tuh. Ya, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Wow, hello, ini raja tertinggi zaman itu, nggak ada yang lebih tinggi lagi dari dia, dan dia menaklukkan sekian banyak kerajaan di bawah dia. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Nebukadnezar zaman itu. Tapi jawaban ketiga teman kita ini telak. Ya, nggak ada gunanya kami menjawab Tuanku. Kalau hari ini teman-teman dipanggil wali kota, Pak Bima Arya masih ya? Bogor. Terus ada hal yang tidak sesuai dengan yang dia mau, dia kepingin tegur kita, dia panggil kita ke kantornya, terus kita berani tuh ngomong, Om Bima nggak ada gunanya ngomong sama Om Bima. Berani nggak? Belum tentu berani kan? Pejabat tertinggi di kota kita loh. Ini lebih dari sekedar wali kota. Raja. Nggak ada lagi yang di atas dia. Tetapi untuk hal prinsip prioritas, jawaban mereka, pembuka katanya aja keren, tidak ada gunanya. Ini benar-benar nantangin raja nih. Dan benar-benar raja marah, minta ampun, perapiannya dipanaskan 7 kali lipat. Ya, benar-benar bikin jengkel banget raja. Ya, berani banget jawab seperti itu, nggak ada gunanya. Tapi sekali lagi teman-teman, antara orang benar sama orang fasik atau orang bebal itu emang nggak bisa disatuin. Orang fasik dalam hal ini Raja Nebukadnezar atau orang bebal, sampai kapanpun tidak akan bisa mengerti kebenaran. Sampai kapanpun. Jadi istilahnya capek deh jelasin ke kamu Raja, kamu tuh keyakinannya beda, percuma gue jelasin. Ya, jadi nggak ada gunanya. Gitu loh maksudnya. Tapi itu kan membuat raja tersinggung dan marah. Tetapi lihat komitmen mereka muncul di kalimat berikutnya. Komitmennya muncul, dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ya, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dipanasin 7 kali lipat loh ya. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Wow. Nah yang berikutnya ini Om Lambert sengaja tetapinya digedein. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow, ini benar-benar keterlaluan nih. Akhirnya betul-betul raja murka. Dari kalimat ini kita lihat siapa yang mereka prioritaskan.
Allah mau tolong, puji Tuhan. Allah nggak tolong, dia tetap Allah kami. Ya, kalau anak muda, berapa anak muda yang akhirnya ya meninggalkan Tuhan hanya karena cinta. Meninggalkan Tuhan hanya karena dapat kedudukan pekerjaan yang lebih baik, tetapi mengharuskan kalau kamu jadi kepercayaan yang lain, baru dapat posisi itu. Akhirnya, ya kan yang penting Tuhan tahu hati. Ya, walaf deh. Begitulah. Ya. Hari ini tantangan kita nggak gampang. Tetapi hari ini kita belajar prioritas teman-teman kita ini. Tuhan mau tolong, dia tolong. Tapi kalaupun dia tidak tolong, aku tetap tidak akan menyembah dewa Tuhanku. Keren nggak? Ini artinya apa? Pasang badan, gitu loh. Nggak ada takutnya sedikit pun. Maju terus. Nggak peduli apa yang terjadi. Prioritasnya tetap Tuhan. Prioritasnya tetap kebenaran. Nah, ayo anak muda harus punya keberanian seperti ini. Hari-hari ini dunia membutuhkan anak muda Kristen yang sungguh-sungguh tidak takut, yang berani pasang badan untuk Tuhan. Ya, sekalipun Tuhan nggak tolong, nggak apa-apa, gitu loh. Tapi kenyataannya ya, Om Lambert keluarkan pernyataan kesimpulannya di bawah nih. Siapa yang kita prioritaskan? Somehow one day dia juga akan memprioritaskan kita. Ya, itu terbukti. Akhirnya Tuhan menolong mereka dilempar ke perapian. Orang yang gotong mereka aja sudah mati sebelum sampai di mulut pintu tempat pembakaran. Karena apa? Apinya dipanaskan 7 kali lipat. Sementara mereka ya nggak ada masalah tuh. Baca deh, sampai bahkan saking marahnya raja, kelengkapan yang melekat di tubuh mereka itu dibawa, dimasukkan ke perapian apa adanya. Bahkan dicatat ada yang pakai topi, topi-topinya dibawa tuh masuk dibakar. Tapi setopi-topinya nggak kebakar juga. Keren kan? Coba Bro Saron nanti ngecek itu topi mereknya apa, yang Lambert pengen beli, itu keren kayaknya. Artinya, kalau Tuhan mau tolong, nggak ada yang mustahil. Ya, hari ini kita belajar. Kita ingin jadi pengaruh. Kita dulu yang harus dipengaruhi. Dipengaruhi oleh siapa? Oleh firman Tuhan. Dipengaruhi oleh apa? Oleh Tuhan sendiri. Sehingga standar kita sebagai orang muda nggak kalah dengan orang dunia, tetapi yang membedakan kita dari orang dunia, tata nilai kita. Ketiga, siapa yang kita prioritaskan? Ya, jadi hari ini pelajaran bagi setiap kita. Dunia lagi menunggu, ada nggak anak-anak muda semacam ini ke depan, yang berani pasang badan untuk Tuhan, yang berani tetap pegang kebenaran sekalipun rugi, yang berani ya melawan dalam tanda petik ya, kelaliman pemimpin. Penting kebenaran Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Demikian untuk firman Tuhan. Ya, Tuhan berkati teman-teman. Oke, thank you. God bless. Saya stop share, kembalikannya. Ya. Thank you Om Lambert buat firman Tuhannya, mantap banget ya. Kita semua pasti diberkati ya sama firman Tuhannya hari ini gitu. Jadi jangan dilupakan teman-teman, ada 3 poin penting yang tadi ya. Jadi intinya setting your standard, value, and priority. Jadi tetap kita sama-sama belajar ya, meskipun sulit mungkin bagi kita beberapa orang, tapi kita tetap belajar. Oke teman-teman, udah di penghujung acara kayaknya, kita udah mau selesai acara ibadah kita. Jadi kita mau siap-siap ya untuk memberikan persembahan nih. Oke. Teman-teman boleh disiapin. Boleh disiapin persembahannya, dan berikut. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Sekarang adalah waktu kita memberi. Mari kita memberikan sukacita. Yes, kita boleh bertepuk tangan. Mari kita memberi, dan teman-teman dapat memberi dengan cara yang sudah bisa kalian lihat di layar kaca teman-teman. Ya, bisa lihat cara memberinya, dan mari kita memberi dengan hati yang sukacita dan kerelaan hati kita. Oke teman-teman, sebelum memberi, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terlebih lagi ya Tuhan, kami bisa memberikan dengan sukacita ya Tuhan, dan bisa dipakai
dipakai ya Tuhan untuk pembangunan gerejamu dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita menyanyikan satu lagu juga. Mari kita memberikan persembahan pada Tuhan kita Yesus. Come on. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yes, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama yuk. 1, 2. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Hai guys. Welcome to our channel. Salam semangat. 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 Sukacita. 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 Halo saudara-saudari yang terkasih, yuk kita tetap semangat ya, berbuah-buah, menjadi berkat di masa yang seperti ini. Mari kita bersama-sama tetap beribadah. Minggu depan kita beribadah secara online di YouTube kesayangan kita. Kebaktian akan dilayani oleh Kodeni, pasti akan menguatkan dan memberkati kita. Tetap semangat-semangat kesan online ya teman-teman. Mari kita terus bertumbuh dalam komunitas yang membangun. Ayo teman-teman bergabung dalam doa Teens and Youth untuk Bogor setiap hari Kamis, Sabtu sore, dan Minggu siang. Untuk BSD dan Depok setiap hari Kamis malam. Lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada di layar. Mari mengenal rencananya untuk kita gerejanya. Doa puasa jemaat kita akan dilaksanakan pada tanggal 17 April via Zoom. Bagi yang sudah mulai melayani wajib hadir ya. Mari kita bersatu hati dalam gerejanya melalui doa. Yuk teman-teman yang belum ikut pesan boleh juga loh untuk ikut apa waktunya setiap hari Kamis sore. Pasti akan menguatkan dan seru. Untuk lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada di layar. Oke deh, sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman. Jadi sebelum itu kita mungkin sebelum penutupan kita doa penutup dulu ya sama Om Pastor. Om Lambert. Oke, ya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini mengingatkan kami supaya kami bisa mempengaruhi banyak orang. Kami harus menetapkan bagi diri kami sendiri standar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, tidak melupakan semua nilai kebenaran yang Engkau sudah tanamkan sejak kami muda, dan kami harus memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Karena itu hamba berdoa, biarlah hari ini seluruh anak-anak mudamu di Bogor memiliki keberanian untuk menetapkan diri mereka untuk tetap tinggal di dalam standar firman, supaya nilai firman itu terus menjadi hidup dalam hidup mereka, dan juga mereka terus mendatangkan kekuatan, prioritas mereka di dalam Engkau, membuat mereka boleh mengalami hal-hal yang luar biasa dan membawa mereka menjadi berkat bagi semua orang. Diberkati teman-teman dalam segala sesuatu yang teman-teman rindukan, diberi kemampuan, kapasitas yang bertambah-tambah untuk menguasai hal-hal baru. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang quick learner. Apapun yang baru yang dipercayakan kepadamu, engkau akan dengan mudah menguasainya. Engkau akan memiliki photographic memory. Engkau gampang mengingat segala sesuatu yang detail. Engkau menjadi pribadi-pribadi yang di atas rata-rata, sehingga sungguh-sungguh Tuhan ditinggikan melalui hidupmu. Dan
keberanian untuk tetap tinggal dalam kebenaran, menolak semua hal yang buruk dari dunia. Diberkati untuk mendatangkan kemuliaan, tetapi juga kesukaan bagi banyak orang. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Amin. Amin. Oke, thank you semua.